Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan belajar tentang pencegahan infeksi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep pencegahan infeksi, menjelaskan penularan kuman, cara penularan mikroorganisme, faktor-faktor yang mempengaruhi proses infeksi, infeksi nosokomial, tindakan pencegahan infeksi, dan yang terakhir pedoman pencegahan infeksi. Saat ini fokus utama penanganan masalah infeksi pada pelayan kesehatan adalah mencegah infeksi. Saat ini yang menjadi perhatian utama adalah mengurangi risiko penularan penyakit tidak hanya pada pasien tetapi juga pada penyedia layanan kesehatan. Upaya pencegahan infeksi adalah segala sesuatu usaha yang dilakukan untuk menghindari masuknya mikroorganisme ke dalam jaringan tubuh sehingga dapat terhindar dari penyakit infeksi. Nah, pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum dan di saat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan. Nah, tujuan dari pencegahan infeksi adalah yang pertama, mencegah terjadinya infeksi silang antara pasien dan petugas. Yang kedua, menangani peralatan atau instrumen medis yang dipakai pada saat tindakan dengan prosedur yang benar. Yang ketiga, mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan saat proses persalinan dengan tepat. Oke, mari kita bahas yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Nah, yang ketiga adalah prinsip pencegahan infeksi. Nah, bagaimana sih prinsip pencegahan infeksi? Nah, dalam menjaga infeksi ada prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui oleh penolong, yaitu yang pertama, setiap individu dapat kita anggap menularkan penyakit karena infeksi ada yang bersifat asimptomatik atau tidak ada gejala. Nah, yang kedua, setiap individu dianggap dapat terkena infeksi. Yang ketiga, setiap benda maupun peralatan yang sudah dipakai pada saat melakukan tindakan dianggap sudah terkontaminasi sehingga perlu dicuci hingga kembali dapat steril. Yang keempat, jika belum yakin dengan proses aseptik terhadap lingkungan maupun peralatan yang terkontaminasi, maka dianggap masih terkontaminasi. Kemudian yang terakhir, resiko infeksi akan selalu ada dan tidak dapat dihilangkan, tapi dapat diminimalisir dengan mengikuti prosedur pencegahan infeksi secara benar. Oke, next kita akan bahas tentang penularan kuman. Nah, menurut kamu penularan kuman itu bagaimana? Ada yang tahu nggak? Nah, oke, next. Penularan kuman merupakan proses masuknya kuman ke dalam tubuh manusia yang dapat menimbulkan peradangan atau penyakit. Oke, berikut contohnya. Seorang laki-laki yang baru saja keluar dari toilet, dia lupa untuk mencuci tangan. Nah, di tangannya tersebut sudah ada kuman ataupun bakteri. Ketika dia berjumpa dengan seorang perempuan dan mereka bersalaman, dia atau si laki-laki tersebut sudah menularkan kuman yang ada di tangannya. Nah, ketika perempuan makan makanan seperti yang tampak, dia makan burger atau makanan yang lainnya pun, dia juga lupa mencuci tangan. Secara otomatis kuman tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Nah, nanti apa efek yang akan dialami seorang perempuan itu? Mungkin dia bisa sakit perut, dia bisa diare dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, ada 6 komponen rantai penularan infeksi. Yang pertama adalah agen infeksi, yang kedua reservoir, yang ketiga portal of exit, yang keempat metode transmisi, yang kelima portal of entry, yang keenam host atau pejamu rentan. Nah, untuk secara lebih detailnya akan kita bahas di pertemuan kelas. Selanjutnya kita membahas tentang cara penularan kuman. Yang pertama secara langsung, melalui jabat tangan. Kemudian cara tidak langsung, contohnya ketika kita memegang gagang pintu. Di gagang pintu tersebut sudah ada kuman. Nah, ketika kita pegang maka kita akan tertular oleh kuman tersebut. Kemudian melalui vektor. Dalam hal ini contohnya adalah nyamuk. Ketika nyamuk membawa
kuman kemudian mengisap darah kita. Kemudian melalui makanan yang sudah terkontaminasi dengan kuman ataupun minuman yang sudah terkontaminasi dengan kuman. Untuk secara lebih detailnya akan kita bahas pada pertemuan kelas berikut. Oke, materi selanjutnya kita bahas tentang infeksi nosokomial atau infeksi nosokomial. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Nah, penyebutan infeksi nosokomial saat ini diubah menjadi infeksi terkait layanan kesehatan atau HIS, Healthcare Associated Infection, dengan pengertian yang lebih luas, yaitu kejadian infeksi tidak hanya berasal dari rumah sakit, tetapi juga dapat dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Oke, materi terakhir pada video kali ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi. Yang pertama adalah aseptik, yang kedua antiseptik, yang ketiga decontamination, yang keempat washing, yang kelima disinfection, dan yang keenam sterilization. Nah, untuk penjelasan terkait item-item berikut kita akan bahas pada pertemuan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan video berikutnya. Bye-bye.